Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setelah memastikan semuanya terkendali, kami pun kembali ke kediaman Mbah Jumuk. Tidak ada lagi gangguan yang mengincar bangunan ini, dan kami pun segera masuk sebelum Mbah Jumuk semakin khawatir. Tapi suasana begitu gelap, lampu minyak tak lagi menyala, dan sesosok pocong tengah berdiri di hadapan kami. "Cahyo, hati-hati!" ucapku yang bergegas menahan langkahku. Tapi belum sempat aku berbuat apapun, tiba-tiba Mbah Jumuk muncul menghampiri kami. Jangan panik. Itu Mbah Purnomo." "Hah?" Cahyo menyalakan korek apinya, dan benar saja, sosok seseorang yang terbungkus kain kafan itu adalah Mbah Purnomo yang sebelumnya terbaring di meja pemandi jenazah. "Mbah," ucapku. Mbah Purnomo yang masih dengan kain kafannya itu mengangguk. Terlepas apapun itu, tetap saja pemandangan itu terlihat menyeramkan. Maaf, saya belum ada pakaian, jadi saya belum bisa melepas kain kafan ini," balas Mbah Purnomo. Jangan Mbah, kalau dilepas lebih serem lagi," balas Cahyo yang segera kususul dengan pukulan di kepalanya. "Yang sopan," ucapku. Kami pun mempertanyakan apa yang terjadi pada Mbah Jumuk, dan ia menceritakan tentang apa yang terjadi selama kami pergi. "Mbah Purnomo kembali bangkit. Entah mengapa tiba-tiba beliau datang," jelasnya. "Beliau?" "Iya, dia yang selalu membebaskan Mbah Purnomo dari kematian demi menjaga pusaka keramat di tanah ini," jelas Mbah Jumuk. "Dia siapa, Mbah? Makhluk sehebat apa yang bisa melakukan hal ini? Bahkan kami pun tidak merasakannya," tanyaku. Mbah Jumuk tersenyum sambil menggeleng. Kami dapat berbicara lebih jelas saat Cahyo kembali menyalakan lampu minyak. "Dia mengaku sangat mengenalmu, Mas. Makanya saat tahu kalian membutuhkan Mbah Purnomo, dia segera membangkitkannya, walau belum waktunya ia kembali ke tempat ini," jelas Mbah Jumuk. Aku menoleh ke arah Mbah Purnomo, namun sepertinya ia masih belum mendapati kesadarannya dengan penuh. "Siapa? Dia siapa, Mbah?" tanyaku penasaran. "Jadi kalian tidak bertemu? Beliau bilang akan menunggu kalian di kebun belakang," ucap Mbah Purnomo. Mendengar ucapan itu, aku dan Cahyo buru-buru meninggalkan rumah dengan membawa sebatang lilin untuk penerangan. Benar saja, sudah ada seseorang yang menanti di belakang. Seorang perempuan yang duduk dengan anggun di atas batu dan menyambut kedatanganku dengan senyuman. "Roro Mayit," ucapku yang segera menyadari sosok yang menanti kami. Aku pun melangkah mundur saat ia berdiri menyambutku. "Akhirnya Mas datang," ucapnya manja. Namun ia tidak mendekat lebih jauh. Ia hanya tersenyum seperti mempermainkanku. "Mbah Purnomo sudah sadar. Kalian bisa menanyakan apa saja kepadanya. Kalau Mas Danan membutuhkan aku lagi, bilang saja ya." Gerak-gerik Roro Mayit benar-benar seperti seorang perempuan yang sedang jatuh cinta. Tapi aku tak boleh terpengaruh. Dia tetaplah sosok Danyang yang telah membawa kematian. Saat Roro Mayit kembali menghilang, kami pun berpaling, dan seketika Cahyo tersentak dengan keberadaan sosok di belakangnya.
Pocong Sontoloyo!" teriak Cahyo. Suara kagetnya yang melengking, ia terjatuh ke tanah, terperosok dalam posisi yang sangat tidak elegan. Setelah beberapa detik terdiam, Cahyo mulai menyadari bahwa pocong itu adalah Mbah Purnomo. "Bah, kalau masih pakai kain kafan, jangan kelayapan dong!" protesnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mbah Purnomo yang masih terbungkus kain kafan hanya mengangguk pelan. "Maaf," ucapnya singkat, suaranya serak seperti radio tua yang tidak bisa disetel. Aku pun sempat kaget melihat sosok Mbah Purnomo di belakangku. "Mbah, jangan bikin kami kaget. Sering urusan sama setan bukan berarti kami gak bisa kaget," seruku. Saat itu Mbah Jumuk muncul dengan ekspresi serius. "Purnomo bilang dia mau mengantarkan kalian ke tempat pusaka Sukma." Aku dan Cahyo saling bertatapan. Ini adalah kabar baik. Dengan begitu, kami bisa cepat mengetahui tentang pusaka Ratu Ular. Namun, rasa khawatir tetap menyelimutiku. Semua ini terjadi karena bantuan Roro Mayit, dan aku tidak yakin apakah itu adalah hal yang baik atau sebaliknya. Dengan wajah yang datar, Mbah Purnomo mencoba berbicara pada kami meski mulutnya masih keluh. "Pusaka Sukma bersedia memberitahu kalian di mana pusaka Ratu Ular itu. Namun kalian harus bersiap. Saat pusaka Ratu Ular itu muncul, maka kalian akan menjadi incaran para danyang hitam. Bisa saja perang terjadi saat itu juga." Sementara itu di tempat lain, Fajar baru saja menyapa, tapi sinar matahari masih malu-malu menyusup di balik kabut pagi. Suara ayam berkokok bersautan menjadi latar saat Dirga dan Guntur berdiri di depan rumah. Tas besar menggantung di punggung mereka, menyiratkan tekad yang tak tergoyahkan. "Kalian tidak harus pergi dari desa ini." Suara berat Abah mencoba menahan langkah mereka. "Abah, ini satu-satunya cara," jawab Dirga dengan mata tajam. "Setan nenek itu dan makhluk berwujud singa tak akan berhenti mengejar. Jika kami tetap di sini, desa ini akan hancur." "Dirga benar Abah, kami akan lebih aman bersama Nyai Jambrong," tambah Guntur. Abah terdiam, menghela nafas panjang. Mata tuanya menatap anak-anaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu keputusan ini tidak diambil sembarangan. "Kalau begitu, Abah tidak melarang. Tapi bawa ini." Abah menyerahkan telepon genggam tua milik emak. "Sering-sering kabari kami." "Iya Abah, Dirga janji," balas Dirga. Tidak lama emak muncul tergesa-gesa dari dalam rumah, membawa kantong plastik penuh bekal. "Ini nasi buat kalian, jangan sampai ngerepotin Nyai Jambrong ya," katanya dengan suara bergetar. "Iya emak, terima kasih. Dirga pamit ya." "Guntur juga pamit mak." Mereka mencium tangan Abah dan emak sebelum melangkah menuju ke terminal. Di sepanjang jalan perasaan mencekam tak kunjung pergi. Hati mereka terusik oleh bayangan kegelapan yang seolah mengikuti setiap langkah. Beberapa hari sebelumnya, mereka telah menyelamatkan Hisna dari gubuk terkutuk dan menitipkannya pada keluarga terpercaya. Namun kabar yang datang kemudian membuat bulu kuduk meremang. Pak D. Hisna yang diduga pelaku ritual itu ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh terkoyak seperti dicakar makhluk buas. "Itu pasti makhluk berwujud singa atau harimau itu," gumam Dirga saat mendengar kabar dari Hisna di telepon. "Tapi kenapa makhluk itu malah membunuh Pak D-nya yang jelas-jelas melakukan ritual?" tanya Guntur bingung. Dirga menggeleng. Jawaban tak pernah jelas. Hanya satu yang pasti, mereka harus segera menemui Nyai Jambrong. Rumah tua itu berdiri rapuh di bawah bayangan pohon besar, diterangi hanya oleh nyala lampu minyak. Obor-obor di pekarangan menyala redup, menanti padam seiring malam semakin larut. Nyai Jambrong berdiri di ambang pintu rumahnya. Tatapannya penuh kewaspadaan
menembus pekatnya kegelapan. Jadi kau sudah menyadari kedatangan kami. Suara serak menyapa diiringi langkah tertatih seorang nenek tua yang muncul dari bayang-bayang. Tidak, aku hanya menikmati udara malam, balas Nyai Jambrong dengan tenang. Pembual, cibir nenek itu, senyumannya mengancam. Tiba-tiba suasana berubah mencekam. Rumah Nyai Jambrong dikepung makhluk-makhluk menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka tidak utuh. Mereka menari-nari dengan gerakan anggun yang aneh, disertai tawa menyeramkan. Dalam sekejap, nenek tua itu sudah berada di depan Nyai Jambrong. Tongkatnya melesat, nyaris menghantam wajah lawannya. Namun Nyai Jambrong tetap bergeming. Tidak perlu banyak bicara. Di mana kedua bocah laki-laki itu? Tanya nenek itu dengan nada mengancam. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawab Nyai Jambrong dingin. Tanpa disadari oleh nenek tua itu, tangan Nyai Jambrong hampir saja mendarat di perutnya. Kurang ajar, maki nenek tersebut. Ketegangan memuncak menjadi pertarungan sengit. Tongkat nenek itu menghitam, menyatu dengan tubuhnya, memancarkan aura gelap yang menakutkan. Nyai Sukmo Ireng, jadi benar itu dirimu? Ujar Nyai Jambrong kini lebih waspada. Kau mengenalku? Sukmo Ireng terkekeh puas. Namaku memang melegenda. Bahkan kau yang hidup ratusan tahun setelah zamanku pun tahu siapa aku. Nyai Jambrong hanya mendengus. Bagaimana aku tidak tahu? Pengikutmu membuat kekacauan di mana-mana. Saat itu makhluk-makhluk penari mengibarkan kain bertuliskan aksara Jawa. Nyai Sukmo Ireng, nyai tercantik sejagat. Mereka menari dengan riang sambil menyebut-nyebut nama Sukmo Ireng, menambah keanehan suasana. Namun pertarungan antara dua nenek sakti itu segera berlanjut. Mereka bertarung seperti angin yang saling beradu. Tubuh mereka tak pernah bersentuhan, seolah menari di bawah sinar bulan. Cukup Nyai, kemampuanmu tak cukup untuk melawanku, ujar Nyai Jambrong dengan suara tenang tapi tajam. Kau terlalu percaya diri rupanya, balas Sukmo Ireng. Tentu saja, aku tahu aku bukan tandingan tuanmu, tapi aku bisa menumbangkanmu dalam 3 jurus. Nyai Jambrong tiba-tiba mengambil jarak. Matanya menatap tajam ke arah Sukmo Ireng datang tadi. Kegelapan di sana terasa semakin menekan, memancarkan aura yang luar biasa menyeramkan. Dari balik bayangan muncul sesosok makhluk berwujud harimau hitam besar. Raden Singogaluh. Ia berjalan perlahan. Tubuhnya memancarkan energi hitam yang menyelimuti sekelilingnya. Jangan buang waktuku. Di mana bocah keturunan Dharma Wijaya itu? Geram Raden Singogaluh. Nyai Jambrong berusaha menahan gentar yang menyelimuti tubuhnya. Tangannya berkeringat, tetapi ia tetap berdiri tegap. Walau kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan apapun tentang mereka dariku, Raden. Kau tidak akan mati. Sukmo Ireng tertawa dingin. Kau hanya akan menjadi salah satu penariku. Maaf, tapi aku lebih sudi memilih mati, balas Nyai Jambrong tegas. Suasana semakin mencekam hingga tiba-tiba sebuah keris melayang di udara, menancap di antara Nyai Jambrong dan Raden Singogaluh. Jangan ganggu wayang kami, terdengar suara lantang diiringi gemuruh petir. Guntur dan Dirga muncul dari kegelapan, menghadapi Raden Singogaluh dengan tekad bulat. Serangan mereka bergantian menghujani makhluk itu, tetapi kekuatannya tak tergoyahkan. Kau berani menantangku, geram Singogaluh. Energinya semakin menggelap. Biar kubuktikan perbedaan kekuatan antara aku dan kalian manusia lemah. Cakar besar Singogaluh melesat ke arah Dirga, tetapi keris Dasa Sukma berhasil menahan serangan itu. Meski begitu, kekuatan serangan tersebut
hampir membuat Dirga kehilangan keseimbangan. "Jangan menyerah!" seru Guntur mendorong Dirga dengan telapak tangannya, memberi tambahan tenaga untuk menahan serangan itu. Pertarungan terus berlangsung sengit. Dirga memanfaatkan keris pusakanya yang bergerak lincah di udara, sementara Guntur menghujani Singogaluh dengan kilatan petir dari tangannya. Namun, semua serangan itu seolah tak berarti di hadapan kekuatan mengerikan sang Raden. "Biar ku tunjukkan bahwa kalian hanya serangga di hadapanku," raung Singogaluh. Tubuhnya memancarkan aura hitam pekat yang menyelimuti seluruh medan pertarungan. Guntur dan Dirga tetap berdiri tegap meski tubuh mereka bergetar karena tekanan. "Tak peduli seberapa kuat kau, kami tak akan mundur," balas Dirga dengan suara penuh tekad. Namun dalam hati mereka, pertanyaan besar tetap bergema. Bagaimana cara ngalahin makhluk sekuat ini? Merasakan bahaya yang akan datang, pukulan Guntur dan serangan keris Dasa Sukma menyatu pada satu titik. Mereka mengincar dahi harimau berbulu hitam itu. Mereka menduga serangan itu akan meleset. Namun Raden Singogaluh hanya diam dan menerima serangan yang pernah menaklukkan orang-orang sakti dan dedemit yang sebelumnya mereka lawan. Serangan itu pun mendarat tepat di dahi Raden Singogaluh. Namun sosok itu sama sekali tak terluka. Gila! Guntur tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin. Bahkan serangan keris Dasa Sukma. Serangan terkuat mereka takluk di hadapan makhluk itu begitu saja. "Kalian sudah mengerti? Saatnya kami menghabisi nenek piot itu," ucap Raden Singogaluh. Hembusan angin melesat singkat. Sosok Raden Singogaluh tak lagi di posisinya. Nyai Sukmo Ireng pun menghilang. Guntur dan Dirga sadar bahwa kedua sosok mengerikan itu akan muncul di satu tempat. Sebuah cakaran dan serangan tongkat hitam mengarah ke Nyai Jambrong. Tapi belum sempat serangan itu mendarat, kedua pemuda itu menghadang dan membentangkan kedua tangannya melindungi gurunya dari kedua serangan itu. "Bocah-bocah goblok!" Nyai Jambrong panik melihat kedua muridnya itu menghadapi dua serangan yang mematikan. Namun tak ada niat dari Guntur dan Dirga untuk menyingkir. Nyai Jambrong pun bersiap menyingkirkan mereka berdua dari serangan itu. Namun sebelum itu terjadi, serangan Raden Singogaluh dan Nyai Sukmo Ireng berhenti tepat di depan mata mereka. Keringat menetes di pelipis Dirga dan wajah Guntur gemetar mendapati cakar Raden Singogaluh berjarak tak lebih dari sejengkal di hadapan matanya. Nafas mereka tersengal-sengal seolah sudah membayangkan kematian. Saat itu pun mereka tak mampu berpikir apapun atas semua yang akan terjadi. "Dia cuma nenek tua yang segera mati. Untuk apa kalian mengorbankan nyawa kalian?" Nyai Sukmo Ireng menarik tongkatnya dan mendekat ke arah Dirga. Tidak butuh alasan untuk melindungi orang yang berharga bagi kami," balas Dirga masih dengan kepanikannya. "Mata itu, kalian benar-benar siap mati demi guru kalian?" tanya Raden Singogaluh. "Kami tidak akan pernah siap mati. Dosa kami masih banyak. Sama seperti kami tidak akan pernah siap jika ditinggal mati oleh Eyang," balas Guntur. Suasana hening. Tarian-tarian aneh dari para pengikut Raden Singogaluh itu pun berhenti. "Sudah cukup, Raden?" tanya Nyai Jambrong yang seolah mulai membaca maksud situasi itu. Kekuatan yang menekan begitu kuat perlahan menghilang. Suasana malam kembali tenang dan sosok-sosok penari itu menghilang, menyisakan mereka berlima. "Ada berapa lagi yang bersama kalian?" tanya Raden Singogaluh tiba-tiba. Bersama kami?" Dirga tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Raden Singogaluh. "Tidak banyak, tapi cukup," balas Nyai Jambrong yang bergerak berpindah ke depan Guntur dan Dirga mengambil alih keadaan. "Ada kekuatan dari Tanah Dewata, penempa pusaka, perguruan dari timur,
dan pembawa takdir Sambara. Nyai Jambrong menjelaskan keadaannya pada Raden Singogaluh, sedangkan Dirga dan Guntur masih meraba apa yang dimaksud. Aku merasakan sisa-sisa keberadaan Panglima Kera Alaswanawarta, Dewi Sendang, raksasa penunggu bukit, hingga penguasa laut selatan dari kalian. Nyai Jambrong mengingat kejadian-kejadian sebelumnya saat mencegah terbukanya gerbang jagat Segoro Demit. Mereka pernah bertarung bersama kami, balas Nyai Jambrong yang berusaha untuk tenang. Eyang, ini semua perbincangan tentang apa? Guntur berusaha memahami, namun bukannya menjawab. Nyai Jambrong hanya memberikan lirikan tajam pada Guntur sebagai isyarat agar diam. Raden Singogaluh memutari mereka bertiga dan berhenti di hadapan Dirga. Ia memperhatikan keris Dasa Sukma dengan tatapan yang berbeda. Tidak kusangka aku akan melihat pusaka ini lagi. Ia pun menatap Dirga, kali ini dengan tatapan yang lebih ramah. Akan ada waktunya kita bicara lebih banyak saat kau sudah lebih mampu dan lebih kuat. Raden Singogaluh kembali memutar. Walau tak ada lagi kekuatan yang menekan mereka, tapi mereka tetap waspada. Kali ini Raden Singogaluh berhenti di hadapan Dirga. Julurkan tanganmu, ucap Raden Singogaluh. Guntur tidak mengerti maksud Raden Singogaluh, namun Nyai Jambrong memberi isyarat untuk melakukannya. Di hadapan kepalan tangan Guntur, Raden Singogaluh meraung dengan begitu keras. Guntur semakin sulit menahan rasa takutnya. Samar-samar terbentuk guratan hitam di kulit tangan Guntur yang memiliki sebuah pola. Lindungi kawanmu, bahkan walau harus kehilangan nyawamu. Kupinjamkan kekuatanku. Aku akan ada di sana saat waktunya tiba. Saat perang para danyang telah sampai di alam manusia, ucap Raden Singogaluh. Ia pun berpaling pergi meninggalkan kediaman Nyai Jambrong. Kenapa bocah jelata itu? Kenapa bukan bocah keturunan Dharma Wijaya itu? Nyai Sukmo Ireng tak mengerti dengan keputusan Raden Singogaluh. Saat itu Raden Singogaluh berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Guntur dan Dirga sesaat sebelum kembali berjalan. Bocah itu mendapatkan kekuatanku, tapi keturunan Dharma Wijaya itu, dia mendapatkan rasa hormatku. Kedua sosok itu pun perlahan menghilang dalam kegelapan. Saat itu juga seketika Dirga dan Guntur terjatuh lemas menghela nafasnya. Pergi? Akhirnya dia benar-benar pergi, ucap Dirga. Guntur masih mengatur nafasnya sambil memperhatikan pola di tangannya. Eyang, sebenarnya apa yang tadi kalian bicarakan? Apa artinya perang para danyang akan terjadi dalam waktu dekat? Nyai Jambrong ikut duduk di tanah menemani mereka. Iyole, beruntungnya Raden Singogaluh berada di pihak kita. Sementara itu, jauh di tempat yang tak terjangkau oleh manusia, Bliwaja berdiri di hadapan kobaran api yang menyala-nyala di hadapannya. Segala yang ada di sekitarnya berubah tak menentu. Ini bukan tempat untuk manusia. Mengapa kau masih berada di sini? Suara sosok yang begitu anggun melintas di hadapan Bliwaja. Ia membuka matanya sesaat, mencoba mengenali sosok itu. Memang bukan. Saya akan pergi secepatnya setelah menemukan apa yang saya cari, balas Bliwaja. Sosok itu melihat sisa-sisa pertempuran di sekitar Bliwaja. Ia menyadari bahwa Bliwaja sudah sempat berhadapan dengan mereka yang tidak senang dengan keberadaan Bliwaja di sana. Tidak kusangka ada manusia yang bisa menandingi Danyang di tempat ini. Apa yang kau cari hingga senekat ini masuk tanah para Danyang? Bliwaja berusaha menenangkan dirinya lagi sebelum menjawab. Ia mencoba sedikit mengenali niat dari Danyang yang melintas di hadapannya. Saya hanya mencari guru saya.
Sosok yang mewariskan ilmu aksara ini pada saya, jawabnya. Sosok anggun itu melayang mengelilingi Bliwaja. Ia merasakan kekuatan yang tidak asing dan begitu kuat dari tubuh seorang manusia. Kekuatan yang diberkahi oleh Dewi Durga. Sepertinya aku mengetahui gurumu. Kabar baiknya, dia masih berada di alam ini. Kau hanya perlu mencari cara untuk menemukannya, ucap sosok itu. Benarkah? Syukurlah, ucap Bliwaja terlihat sedikit berharap mendengar kabar itu. Apa yang membuat seorang manusia rela mempertaruhkan nyawa di alam ini? Apa yang ingin kau pinta? Tanya sosok itu. Bliwaja meninggalkan posisi duduknya. Ia mulai bisa membaca bahwa Danyang itu hanya penasaran tanpa niat jahat. Kami akan menghadapi perang para Danyang, dan aku membutuhkan kemampuan guruku Sang Danyang yang mewariskan kekuatan ini padaku. Sosok itu mengangguk mengerti. Dari wajahnya, ia sudah siap memenuhi rasa penasarannya akan keberadaan seorang manusia di alam itu. Selamat berjuang manusia, tapi perlu ku ingatkan sekali lagi, entah apa niatmu meminta bantuan dari gurumu, tapi jangan lupakan bahwa gurumu adalah bagian dari Danyang Hitam. Seusai mengatakan hal itu, sosok Danyang itu melayang pergi meninggalkan Bliwaja. Dirinya menelan ludah saat mengetahui bahwa gurunya adalah bagian dari Danyang Hitam. Walau begitu, ia tak berniat mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian, Bliwaja mencium bau mayat yang begitu menyengat. Ia menyadari sosok yang mendekat ke arahnya, dan kali ini jelas bukan hal baik. Tanpa berpikir panjang, ia menggunakan ilmunya, merubah dirinya menjadi sosok Rangda, dan meninggalkan tempatnya bermeditasi. Namun keberadaan Bliwaja sudah ditandai oleh sosok itu. Semakin Bliwaja pergi, semakin menyengat bau mayat yang tercium olehnya. Belum sempat melihat wujud sosok itu, tiba-tiba perasaan mengerikan merasuk ke pikiran Bliwaja bersama kekuatan yang begitu menekannya. Penglihatan akan kematian, siksaan, jasad-jasad zaman peperangan melintas di kepala Bliwaja bersama perasaan yang mengerikan. Ia pun tak mampu mempertahankan dirinya dan terjatuh di sebuah padang pasir. Hentikan! Hentikan ini semua! Tunjukkan wujudmu! Teriak Bliwaja. Ia benar-benar tersiksa dengan semua perasaan itu. Bliwaja mengira ia akan melihat sosok yang mengerikan. Namun yang muncul di hadapannya ternyata berwujud seorang manusia. Seorang pemuda berambut panjang tak terurus yang tubuhnya hanya ditutupi lilitan kain kafan. Ia tersenyum dengan mengerikan kepada sosok Rangda Bliwaja. Di tanah Danyang yang lemah akan dimangsa, harusnya kau sadar itu, ucapan sosok itu. Bliwaja mengatur nafasnya. Ia mencoba memurnikan kekuatannya untuk menolak pengaruh dari sosok itu. Aku bahkan tidak melakukan apapun. Semua sosok hidup di dekatku akan melihat itu semua. Mereka akan melihat semua kematian yang pernah kuciptakan. Bliwaja melotot ke arah Danyang berbau mayat itu. Ia tak menyangka berada di dekatnya saja sudah semengerikan ini. Bliwaja merubah wujud Rangdanya menjadi bola api besar. Ia melayang menuju sosok itu. Aku tak pernah berniat untuk kalah di sini. Tanpa disangka, sosok itu pun berubah menjadi bola api yang sama. Hingga kedua kekuatan besar itu beradu di langit. Kobaran api dan suara ledakan terdengar dari pertempuran mereka berdua. Bliwaja sadar, pertempuran mereka diawasi oleh sosok-sosok besar. Namun sebagian dari mereka tak peduli dengan pertarungan remeh mereka. Jadi kau ingin menjadi bagian dari kami para Danyang? Tujuan akhir hidupku adalah ketiadaan, bukan menjadi bagian dari kalian. Makhluk itu pun berubah menjadi sosok Rangda. Namun tak seperti Bliwaja. Rangda itu lebih besar dengan kekuatan hitam yang begitu mengerikan. Masih merasa mampu mengalahkanku manusia bodoh? Bliwaja melihat itu semua, namun ia menolak untuk gentar.
Tatwaliya bukan sekedar ilmu untuk memusnahkan, ucap Bliwaja. Benar, dan keseimbangan adalah puncak tertinggi dari ilmu ini, balas sosok itu. Kedua rangda itu memancarkan tekanan kekuatan yang mengerikan. Mereka berada di tingkatan yang sama, namun dengan sumber kekuatan yang berbeda. Menemuimu bukan perkara yang harus dilakukan oleh Sang Betari, ucap sosok misterius itu. Saya benar-benar harus. Tapi Sang Betari mengatakan bahwa perang para danyang adalah perkara di mana ia harus berada di sana. Bliwaja diam. Ia tahu saat ini sosok itu sedang menyampaikan niat dari sosok Sang Betari yang ia anggap sebagai guru itu. Kau adalah yang terkuat di antara kawananmu. Hanya kekuatanmu yang mampu menandingi kekuatan danyang. Tapi percayalah, mereka semua membawa takdirnya sendiri. Terima kasih atas petunjuknya, balas Bliwaja yang mulai terasa tenang. Sebuah tanda muncul di dahi Bliwaja, pertanda berkah Sang Betari turun untuknya. Mereka berdua pun kembali ke wujud manusia. Namun seperti apa yang dikatakan sosok itu, perasaan yang membawa kematian terus memancar dari sosok itu, walaupun tanpa melakukan apapun. Jika ia sampai menginjakkan kakinya di alam manusia, tak sedikit manusia yang akan mati dengan kutukan dari dirinya. Bliwaja menyadari bahwa sosok di hadapannya itu adalah dia yang pernah dikenal sebagai pangeran kegelapan, danyang yang selalu hadir dalam peperangan dan bencana mematikan. Satu hal lagi, bukan hanya dirimu murid Sang Betari yang bertarung dalam perang itu. Ada satu murid lagi, bukan dari bangsa manusia. Ia sudah berada di perang itu sejak perang itu terpecah di zaman dulu. Bliwaja mengangguk menerima peringatan itu, sambil memikirkan segala kemungkinan tentang siapa sosok yang dimaksud. Ia pun mundur dari alam itu, alam yang tabu untuk dimasuki oleh manusia, tanah para danyang. Namun saat hendak meninggalkan alam itu, samar-samar ia melihat sosok lain, sosok manusia tua dan sosok wanara yang melintas begitu saja di antara pepohonan hutan. Tidak mungkin ada manusia lain lagi yang bisa bertahan di alam ini, gumamnya. Satu persatu mereka yang berjuang mencari cara untuk menghentikan perang para danyang menemukan sosok-sosok yang akan berdiri di belakang mereka. Sosok yang mengikat garisan takdir dari leluhurnya maupun dari dirinya di masa lalu. Sebuah pertanda muncul dengan semakin kuat, di mana pernah diramalkan bahwa akan adanya peperangan yang melibatkan segala jenis makhluk ciptaan yang maha kuasa. Bangsa manusia, dedemit, jin, siluman, hingga makhluk setengah dewa akan berhadapan untuk menentukan kebangkitan Angkara Saka, sosok yang mampu menyingkirkan manusia dari alamnya. Sesuai yang diramalkan, semua akan ditentukan pada akhir perang para danyang. Sementara itu, Danan dan Cahyo mengikuti petunjuk Mbah Purnomo yang telah berganti pakaian untuk bertemu dengan Pusaka Sukma. Mereka mengambil air dari telaga dan membawanya ke sebuah punden di tengah hutan, sebuah tumpukan batu yang dikelilingi reruntuhan candi-candi kecil. Tuangkan airnya di tempayan batu itu, perintah Mbah Purnomo yang segera dilaksanakan oleh Cahyo. Ini kayak metode Mbok Sarnan, bisik Cahyo saat kembali ke sebelah Danan. Sepertinya begitu. Mereka melihat Mbah Purnomo membacakan mantra yang cukup panjang di hadapan tempayan itu. Danan dan Cahyo melihat di sekitar mereka, daun-daun pepohonan bergerak. Namun di punden tempat mereka berada, tak ada angin yang berhembus. Tenang, benar-benar tenang, hingga air di tempayan menghilang. Mas Danan, di sini. Suara itu terdengar lagi. Kali ini mereka tahu suara itu berpusat dari tempayan. Iyalah, kalian saling kenal toh. Pantas saja mau dipertemukan, ucap Mbah Purnomo. Danan dan Cahyo masih tidak mengerti. Tapi saat melihat ke tempayan, mereka segera ingat siapa pemilik suara itu. Kamu Laras Sukma kan?
Cahyo mengenali sosok yang terpantul di tempayan itu. Danan hanya tersenyum melihat sosok anak perempuan anggun yang sempat ditakuti oleh warga desanya itu. "Mbah Purnomo, apa maksudnya ini?" tanya Danan. Teman kalian itu, Laras Sukma. Dialah titisan pusaka Sukma di kehidupan ini, jelas Mbah Purnomo. "Ah, benar Sukma?" tanya Danan. Sukma mengangguk. Ia terlihat lebih ceria dari sebelumnya saat kami temui. Di sebelah Sukma berdiri Abdi Jinten, sosok yang dipercaya oleh penguasa pantai selatan untuk mendampingi Laras Sukma. Kanjeng Ratu menjaga dan melindungi Sukma di Laut Selatan. Seharusnya semua baik-baik saja. Sampai tiba-tiba, entah bagaimana pusaka mayit melayang dengan cepat dan jatuh di laut ini juga. Sejak saat itu, Kanjeng Ratu kerepotan menjaga agar kedua pusaka ini tak saling bentrok, jelas Abdi Jinten. Benar-benar kurang ngajar. Siapapun yang membuang pusaka mayit ke Laut Selatan benar-benar tidak tahu diri, umpat Mbah Purnomo. Saat itu, Danan menoleh ke arah Cahyo dengan sedikit menunduk takut. Tidak salah lagi, Cahyo dan dirinya lah yang memutuskan membuang pusaka mayit ke Laut Selatan karena tidak mampu untuk mengalahkannya. Waduh Nan, gawat ini kalau ketahuan. Sukma, Cahyo mencoba mengalihkan pembicaraan yang bisa saja menyudutkannya itu. Kalau kamu titisan pusaka Sukma, apa kamu tahu keberadaan pusaka Ratu Ular? Laras Sukma mengangguk. Tahu Mas, tapi kenapa Mas Cahyo dan Mas Danan keringetan begitu? Cahyo merasa gagal mengalihkan pembicaraan. Ia benar-benar tak menyangka apa yang mereka lakukan dulu berdampak hingga saat ini. Oh, enggak. Di sini agak gerah nih, jawab Cahyo. Lah, orang saya saja kedinginan, ucap Mbah Purnomo. Danan tersenyum kecut dengan keadaan yang aneh. Ia buru-buru kembali menanyakan keberadaan pusaka Ratu Ular yang sedang mereka cari. Semua perjalanan kalian tidak ada yang sia-sia. Pertemuan dengan Laras Sukma pun merupakan bagian dari pencarian kalian. Pusaka Ratu Ular saat ini ada di istana Kanjeng Ratu. Tapi tidak hanya kalian yang mengincarnya, dan Kanjeng Ratu lah yang memutuskan kepada siapa ia akan mempercayakan pusaka itu, jelas Abdi Jinten. Apa yang harus kami lakukan Abdi Jinten? Bagaimana agar Kanjeng Ratu mau mempercayakan pusaka itu pada kami? Tanya Cahyo. Abdi Jinten menggeleng. Kanjeng Ratu tidak pernah berpihak. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Sukma tahu, kita akan bertemu di pesisir laut ini lagi, ucap Laras Sukma. Tidak lama kemudian, penglihatan di tempayan itu menghilang. Angin kembali berhembus dan suasana mistis di sana berangsur menghilang. Cahyo dan Danan telah mengerti kemana mereka harus melangkah berikutnya. Ia harus mencari cara bagaimana agar pusaka Ratu Ular bisa berada dalam perlindungan mereka, dan sekaligus mempersiapkan keadaan di mana mereka akan menjadi incaran para danyang hitam ketika pusaka itu ada di tangan mereka. Sebelum kalian pergi, sebaiknya kalian menemui beliau dulu, Mbah Purnomo berbicara sambil mengantarkan kami kembali ke telaga. Beliau? Cahyo mempertanyakan maksud Mbah Purnomo. Kanjeng Roro Mayit. Beliau membangkitkan saya sebelum waktunya demi kalian. Tidak ada salahnya sekedar berterima kasih. Danan seketika lemas mendengar nama itu. Namun ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dirinya. Ia merasa segala sesuatu yang terjadi antara dirinya dan Roro Mayit akan menjadi penghalang dalam perang nanti. Akan saya temui, tapi setelah saya persiapkan semuanya, balas Danan dengan menegaskan sorot matanya. Cahyo menoleh ke arah Danan. Ia tidak begitu mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia terlihat siap mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Danan. Tenang Nan, aku, Wanasura dan Kliwon ada bersamamu. Jikapun harus bertarung, ada kami di sini. Cahyo berusaha menenangkan Danan.
Mereka pun pergi meninggalkan telaga. Telaga di mana Roro Mayit mempercayakan satu abdinya untuk menjaga tempat itu sebagai juru kunci. Telaga di mana Roro Mayit menanti kedatangan mereka kembali. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.